Teganya kau menikah lagi, Mas. Padahal kamu itu yang mandul. Part 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton part 1-nya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Sore itu aku duduk di mobil Anin yang masih terparkir di sudut area mall. Rencana hari ini Anin ingin membeli cincin tunangan bersama Rido. Tapi aku merasa ada sesuatu yang harus kubicarakan dengannya. Suasana parkiran yang cukup sepi terasa cocok untuk melepas penat sekaligus membuka obrolan. Anin, aku mau cerita lagi soal Mas Angga, ucapku dengan pelan. Anin menghela nafas panjang. Ada apa lagi, Fa? Masih soal laki-laki itu? Nada bicaranya menunjukkan rasa jengah yang sulit disembunyikan. Aku mengangguk lemah. Iya, Nin, dia terus datang ke apartemenku. Aku gak ngerti apa maunya. Anin memandangku dengan sorot iba. Jadi, kemarin dia muncul lagi, tanyanya sambil menyilangkan tangan di dada. Iya, aku capek banget, Nin. Rasanya gak ada habisnya dia ganggu aku terus. Lama kami terdiam. Aku tahu Anin sedang mencoba memahami posisiku. Sama seperti aku mencoba memahami apa yang terjadi dalam hidupku. Rasa bosan dan muak mulai menyeruak dalam pikiranku. Untuk Mas Angga yang terus datang, memintaku bertahan. Sementara dia sendiri memilih untuk menikah lagi. Apa dia pikir aku bisa menerima semua itu begitu saja? Tentu saja tidak. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak akan pernah bisa menerima keputusan Mas Angga untuk menikah lagi. Terlebih lagi, alasan dibalik pernikahan itu sangat melukai harga diriku, dituduh mandul. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Meski cinta untuk Mas Angga masih ada di dalam hatiku, aku tidak bisa membiarkan diriku terus tenggelam. Aku mencintainya, itu fakta. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan cinta itu membuatku buta. Bertahan di pernikahan ini hanya akan menambah luka. Lamunanku buyar ketika Anin kembali bicara. Fa, dia datang itu mau apa sih? Biasalah, Nin. Dia gak mau pisah. Tapi aku sudah gak tahan lagi. Anin tertawa sinis. Lucu ya, dia yang mau menikah lagi, tapi masih gak rela melepaskanmu. Dasar laki-laki egois, maunya dua-duanya. Padahal dia sendiri kan yang salah. Aku menggeleng lemah. Sudahlah, Nin, gak usah bahas dia lagi. Aku capek. Sekarang fokus aja ke kamu ya. Bukankah kita mau cari perlengkapan buat pernikahan kamu? Anin tersenyum kecil. Iya, maaf ya, Fa. Ayo kita masuk dulu. Aku mau cari cincin buat tunangan sama Rido. Rido kemana? Dia ikut kan? Dia menyusul. Lagi ada urusan kerjaan katanya. Sekarang kamu dulu yang temenin aku ya, kata Anin. Kami beranjak masuk ke dalam mall. Aku hanya berniat menemani Anin. Jadi tidak ada yang ingin aku beli. Namun langkahku mendadak berhenti ketika aku melihat sosok yang tidak asing. Mas Angga dan Nadine, mereka nampak sedang memilih cincin. Bercanda mesra, pemandangan itu membuat darahku mendidih. Aku berusaha mengalihkan perhatian, tapi Mas Angga sudah menyadari keberadaanku. Dia mendekat, meninggalkan Nadine yang masih sibuk memilih perhiasan. Siva, panggilnya lembut. Aku menoleh dengan elegan. Ada apa lagi, Mas? Gak cukup lihat aku pergi dari hidupmu, tanya aku dengan sinis. Aku cuma heran kamu ada di sini juga. Memangnya kenapa, Mas? Apa aku gak boleh di sini? Apa aku gak boleh kesini? Atau aku mengganggu kamu sama istri barumu itu? Fa, aku kan cuma ingin bicara. Sudah cukup, Mas. Kita sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Fokus saja sama istri barumu itu. Bukankah dia yang kamu pilih? Tiba-tiba Nadine muncul di samping Mas Angga. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang merendahkan.
Mas Angga, kenapa lama banget sih? Tanyanya dengan genit. Aku mendengus pelan. Hebat ya, baru menikah sudah banyak maunya. Kemarin kemana aja waktu suami kamu jatuh? Ucapku dengan dingin. Nadine terlihat geram. Maksud kamu apa? Tanyanya dengan tajam. Tidak ada maksud apa-apa. Aku cuma berharap kamu sadar diri saja. Balasku dengan santai. Mas Angga menarik Nadine menjauh. Sudah Nadine, kita pergi saja, ujarnya dengan tegas. Aku hanya memandangi kepergian mereka dengan hati yang lega. Setidaknya aku tidak perlu repot-repot untuk mengusir mereka. Itu perempuan benar-benar matre ya, Fa? Komentar Anin sambil mendekat. Sudah kuduga dari awal, gumamku. Oh ya Nin, sudah dapat cincinnya? Anin mengangguk. Sudah, Fa. Sekarang ayo kita makan. Rido sudah menunggu kita di restoran. Aku mengikuti Anin menuju restoran. Berusaha melupakan pertemuan tak terduga itu. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku percaya pada akhirnya aku akan menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Lama banget sih. Aku sudah menunggu dari tadi loh. Rido menyambut kedatangan aku dan Anin dengan kekesalan. Sabar, Dok. Kamu yang baru datang. Kita mah sudah dari tadi ada di mall. Iya dari tadi, tapi curhat di mobilnya lama banget. Aku hanya tersenyum mendengar itu. Terserah Rido sajalah mau bicara apa. Ini Mas, tadi Syifa ketemu sama si Angga, makanya kita lama sampai di sini. Yang bener, Fa. Aku hanya mengangguk. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Gak penting juga kan. Aku sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi sama dia, kataku. Oke, aku sudah pesankan makanan untuk kalian. Tapi tidak apa-apa kan kalau aku mengajak orang lain untuk makan di sini juga? Ucap Rido. Orang lain? Siapa? Tanyaku dengan kaget. Kaisar, yang aku ceritain kemarin, katanya. Aku mengangguk paham. Benar saja apa yang dikatakan oleh Rido. Tidak berselang lama laki-laki bernama Kaisar yang dikatakan Rido itu akhirnya datang. Kaisar? Sepertinya aku kaget. Kita pernah satu sekolah dan bahkan pernah sekelas. Ternyata Kaisar itu. Kenapa aku bisa sampai lupa ya? Gumamku. Kamu Syifa kan? Tanyanya. Kaisar itu langsung menyapa aku. Aku tersenyum. Iya, aku Syifa. Dan kamu Kaisar kan? Dia juga ikut tersenyum. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi di sini. Aku lagi-lagi hanya mengangguk. Mulai memakan makanan yang sudah dipesan oleh Rido. Beberapa waktu kemudian, dengan langkah yang berat, aku berjalan keluar dari gedung pengadilan agama. Hari ini aku resmi mendaftarkan gugatan cerai. Di sampingku, Rido dan Anin setia menemaniku, menjadi kekuatan yang aku butuhkan. Ra, kamu harus yakin ya, ini keputusan yang terbaik. Jangan ragu, karena keraguan cuma akan memperlambat langkahmu, kata Rido mencoba menyemangatiku. Aku hanya mengangguk pelan sambil menarik nafas panjang. Aku tahu Rido benar, tapi tetap saja perasaan ini tak bisa dibohongi. Hatiku remuk, meskipun aku tahu inilah jalan yang harus aku tempuh. Mas Angga, sosok yang dulu aku percaya akan mencintaiku selamanya, ternyata memilih jalan yang berbeda. Sebuah bayangan masa lalu tiba-tiba muncul di pikiranku. Aku mencintai kamu Syifa, selamanya. Cuma kamu wanita yang ada di hatiku. Begitu kata Mas Angga dulu, dengan mata yang penuh keyakinan. Aku akan menerima semua kekuranganmu. Apapun itu Syifa, kita akan menjalani semuanya bersama, sampai tua nanti. Janji-janji itu kini terasa seperti duri yang menusuk. Janji yang dulunya aku percaya, ternyata hanya kata-kata kosong. Kini dia bahkan sudah menikah dengan Nadine, perempuan yang dulu dia bilang hanya teman. Fa, kamu gak apa-apa kan? Tanya Anin dengan lembut, membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, Nin. Anin menatapku penuh simpati, lalu mengusap punggungku perlahan. Kita semua ada di sini buat kamu, Fa. Jangan sedih lagi ya. Kamu harus kuat. Aku yakin, di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Iya, Nin. Terima kasih ya, jawabku, sambil menyeka air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa aku sadari.
Kamu itu perempuan baik, Fa. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari Angga. Nanti pasti ada laki-laki yang mencintai kamu sepenuh hatinya. Yang gak cuma manis di kata-kata, tapi juga membuktikan cintanya, kata Anin dengan penuh keyakinan. Amin. Makasih ya, Nin, balasku dengan pelan. Namun dalam hatiku, aku tahu aku belum siap untuk memikirkan soal cinta lagi. Luka ini masih terlalu segar. Saat ini aku hanya ingin fokus memperbaiki diriku sendiri. Ridho yang sejak tadi terdiam, akhirnya ikut bicara. Fa, tenang saja. Aku akan bantu urus semua proses ini. Kalau nanti ada mediasi, anggap saja itu formalitas. Gak ada yang akan maksa kamu untuk rujuk kalau kamu gak mau. Kenapa sih harus ada mediasi? Kenapa gak langsung cerai aja? Tanyaku dengan nada kesal. Ridho terkekeh. Sabar, Fa. Itu prosedur. Tapi aku pastikan kalau kamu gak harus sering-sering ketemu sama Angga. Percaya sama aku, Fa. Aku menghela nafas, mencoba meyakinkan diriku. Oke, aku percaya sama kamu, Dok. Bagus. Sekarang gimana kalau kita ke kafe kamu aja, Fa? Kaisar katanya sudah menunggu di sana. Dia mau makan bareng lagi sama kita. Mendengar nama itu, pikiranku langsung melayang ke pertemuan kami kemarin. Kaisar, teman SMA yang dulu hampir terlupakan, ternyata masih mengingat begitu banyak hal tentangku. Bahkan detail yang aku sendiri sudah lupa. Ayo deh, jawabku akhirnya. Meski hatiku masih berat dengan urusan perceraian ini, setidaknya ada momen kecil yang bisa membuatku melupakan sejenak. Kaisar memang sosok yang menyenangkan. Mungkin dia adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu tentang kesedihan, dan masih banyak hal-hal baik yang menunggu di depan. Sesampainya di kafe, kami langsung disambut oleh Kaisar yang nampak santai menikmati kopinya. Ia tersenyum saat melihat kami mendekat, tapi kata-katanya setelah kami duduk bersama cukup mengejutkanku. Jadi, Siva mau bercerai dari suaminya? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam, tidak menyangka Kaisar akan langsung membahas hal itu. Dari mana dia tahu? Apakah Ridho yang sudah memberitahunya? Aku menoleh ke arah Ridho, yang hanya mengangkat bahu seolah tidak bersalah. Maaf ya, Fa, ujar Kaisar dengan cepat, menyadari ekspresiku. Bukan maksudku untuk lancang. Ridho menceritakan semuanya ke aku. Gak apa-apa kan kalau aku tahu? Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Ternyata benar dugaanku. Ridho yang sudah menceritakan semuanya. Tapi aku tidak marah. Kaisar kan teman lamaku, dan aku tahu dia tidak akan menyalahgunakan informasi itu. Iya, gak apa-apa kok Kaisar, jawabku akhirnya. Kaisar tersenyum hangat. Tetap semangat ya, Fa. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua. Aku membalas senyumannya meskipun hatiku masih terasa berat. Terima kasih ya, Sar. Aku pasti akan selalu berusaha untuk semangat. Kamu itu perempuan yang kuat, Fa, katanya dengan nada meyakinkan. Siapapun yang menyia-nyiakan kamu, mereka jelas akan rugi besar. Aku tersenyum kecil, meski rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Mungkin memang ini jalan hidupku, Kaisar. Takdir yang harus aku terima. Aku hanya ingin melangkah maju dan fokus ke depan. Itu benar, Fa, jawab Kaisar sambil mengangguk. Hidup ini memang tentang terus melangkah. Jangan terlalu lama tenggelam dalam masa lalu. Masa depanmu pasti akan lebih baik. Aku menyetujui ucapannya dan bertekad dalam hatiku untuk terus bergerak. Makanya aku mohon, jangan bahas soal Angga lagi ya. Aku ingin mencoba melupakan semuanya. Kaisar tersenyum kecil. Tentu saja, Fa. Maaf ya, kalau tadi aku terlalu banyak bicara. Ridho yang dari tadi hanya diam, tiba-tiba angkat suara. Oh ya Kaisar, kamu tahu nggak, laki-laki yang sebentar lagi akan jadi mantan suaminya Siva itu kerja di perusahaan kamu loh. Serius kamu? Kaisar nampak tertarik. Siapa namanya? Angga, dia manajer pemasaran di sana, jawab Ridho. Kaisar mengerutkan dahi sejenak. Oh, mungkin aku kurang familiar. Manajer di perusahaan itu kan banyak, dan aku nggak terlalu kenal semuanya. Aku hanya tersenyum tipis. Memang wajar kalau Kaisar tidak mengenalnya. Bagaimanapun, dia adalah pemilik perusahaan.
Mana mungkin dia memperhatikan satu persatu pegawai di bawahnya. Lucu ya, Sar, kata Anin sambil tertawa kecil. Ibunya Angga itu selalu membanggakan anaknya karena dia manajer. Padahal dia nggak tahu kalau pemilik perusahaan tempat anaknya bekerja ternyata teman baik Syifa. Kaisar terkekeh mendengar itu. Jadi penasaran juga, seperti apa sih orang yang bisa menyakiti Syifa itu? Aku merasa canggung mendengar pembahasan ini semakin panjang. Sudah, lebih baik kita fokus makan saja. Aku nggak mau bahas soal Angga lagi. Baiklah, Fa, jawab Kaisar sambil tersenyum, menuruti permintaanku. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Ridho tiba-tiba berkata, "Oh ya, Fa, aku sama Anin nanti nggak bisa ngantar kamu pulang ya, kami ada urusan lain." "Iya, nggak apa-apa kok, Do. Aku bisa pulang sendiri pakai taksi," jawabku. "Taksi? Ngapain repot-repot? Kan Kaisar bisa antar kamu," sela Ridho cepat. Aku menatap Kaisar, merasa tidak enak. Nggak usah, Sar. Aku nggak mau merepotkan kamu." Kaisar tersenyum ramah. "Nggak ada yang repot, Fa. Rumah kita juga kan searah. Jadi santai saja." Aku akhirnya mengangguk, meskipun masih sedikit ragu. "Baiklah, kalau memang tidak masalah. Terima kasih ya, Sar." "Sama-sama," balasnya ringan. "Aku senang bisa membantu." "Kaisar, kamu yakin gak keberatan nganterin aku pulang?" tanya aku sekali lagi, memastikan. Mobil yang Kaisar kemudikan meluncur tenang menuju apartemenku. Kaisar tersenyum tipis tanpa melepaskan pandangannya dari jalan. "Gak apa-apa, Fa. Kita kan searah, jadi santai sajalah. Kamu gak perlu merasa gak enak, serius." Aku mengangguk pelan. "Syukurlah kalau begitu. Aku cuma gak mau merepotkan kamu." "Sama sekali gak merepotkan kok," katanya dengan tegas. "Udah, gak usah dibahas lagi ya. Kita sudah di jalan kok." Aku hanya membalas dengan senyuman kecil, meskipun ada sedikit rasa canggung. Ini pertama kalinya aku berdua dengan Kaisar setelah sekian lama. Meski kami satu sekolah dulu, aku tidak pernah merasa dekat dengannya. Berbeda dengan Ridho, yang sudah lama menjadi sahabatku. Jadi aku lebih nyaman bersamanya. Namun aku juga tahu diri, tidak mungkin terus bergantung pada Ridho dan Anin. Lagi pula, Kaisar yang menawarkan sendiri. Jadi aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan rasa sungkan ini. "Fa," Kaisar memanggil, membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arahnya. "Iya, Sar, ada apa? Boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu saja. Mau tanya apa?" "Gak perlu izin segala lah," jawabku sambil tertawa kecil. Gaya bicaranya memang terlalu sopan, membuatku merasa dihormati. Kaisar tersenyum. "Kamu pernah kerja kan di Kaisar Group, selain Angga maksudnya?" "Iya, aku pernah. Tapi waktu itu CEO-nya bukan kamu," jawabku. Memori itu masih jelas di ingatanku. Sebelum menikah dengan Mas Angga, aku bekerja di Kaisar Group. Karirku sedang bagus-bagusnya, tapi aku memilih untuk mundur karena aturan perusahaan yang melarang hubungan antar pegawai. Aku memutuskan untuk berhenti, mengalah demi Mas Angga. Kaisar mengangguk, sepertinya mengerti. Waktu itu memang bukan aku yang pegang perusahaan. Papa mempercayakan Kaisar Group kepada orang kepercayaannya. Aku sendiri masih tinggal di luar negeri waktu itu. "Tapi sekarang kamu yang memimpin kan?" tanyaku. Kaisar tersenyum penuh rasa syukur. "Iya, alhamdulillah. Amanah yang besar, tapi aku berusaha menjalaninya dengan sebaik mungkin." Aku ikut tersenyum. "Harus itu, Kaisar. Kesempatan besar seperti itu memang pantas kamu dapatkan." Kaisar tertawa kecil. "Terima kasih ya, Fa. Ngomong-ngomong, kenapa kamu berhenti bekerja di sana? Ada masalah?" Aku menggeleng pelan. "Gak ada masalah, Sar. Aku keluar karena waktu itu mau menikah dengan Mas Angga. Aku pikir lebih baik aku fokus jadi istri dan ibu rumah tangga." Kaisar terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu gak pernah terfikir untuk balik kerja di sana lagi? Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Aku yakin kamu punya pengalaman yang berharga." Aku terdiam, memikirkan tawarannya. Kaisar Group memang perusahaan yang besar,
dan kesempatan seperti itu sulit didapatkan. Tapi aku tahu, bekerja di sana berarti membuka kemungkinan untuk bertemu lagi dengan Mas Angga. Hal yang ingin aku hindari, meski perusahaan itu besar dan peluang untuk bertemu kecil, aku tidak mau mengambil resiko. Bagaimana, Fa? Kamu tertarik? Aku menggeleng dengan lembut. Untuk saat ini, sepertinya tidak dulu, Sar. Aku masih ingin fokus ke kafeku, dan alhamdulillah, penghasilannya cukup untuk kebutuhanku sehari-hari. Tapi terima kasih ya atas tawarannya. Kaisar tersenyum, seolah memahami. Gak apa-apa, Fa. Kalau suatu hari nanti kamu berubah pikiran, bilang saja ya. Aku akan selalu siap untuk membantumu. Aku tersenyum tulus. Iya, Sar. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Fa. Balasnya dengan ringan. Lalu ia kembali fokus menyetir. Sementara aku terdiam, tenggelam dalam pikiranku. Saking asyiknya berbicara dengan Kaisar, sampai tidak menyadari kalau aku sudah sampai di apartemen. Kaisar pun menghentikan mobilnya. Kamu tinggal di apartemen ini, Syifa? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku mengangguk pelan. Iya, Sar. Sudah hampir setahun ini aku tinggal di sini, sendirian. Sekali lagi aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Terima kasih banyak ya sudah mengantarkanku pulang. Aku benar-benar menghargainya. Sama-sama, Fa. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Hati-hati ya, ucapnya sebelum melajukan mobilnya menjauh. Aku menatap mobil Kaisar yang perlahan menghilang di kejauhan, lalu bergegas masuk ke apartemenku. Begitu tiba di dalam, aku langsung menghempaskan tubuhku ke sofa. Rasanya hari ini begitu panjang dan melelahkan. Banyak hal yang terjadi, termasuk langkah besar yang aku ambil pagi ini, mengajukan gugatan cerai. Ya Allah, jika ini memang jalan yang terbaik, kuatkanlah aku, gumamku dengan pelan. Aku hanya bisa berharap bahwa semua penderitaan ini akan berakhir. Sudah terlalu banyak air mata yang jatuh, terlalu banyak luka yang harus kutanggung sendirian. Rasa perih itu kembali mencuat saat aku teringat akan tuduhan Mas Angga. Dia selalu menyebutku tidak mampu untuk memberikan keturunan. Padahal aku tahu dengan pasti siapa yang sebenarnya memiliki masalah. Aku menyimpan rahasia itu. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku merasa tidak ada gunanya lagi untuk memperdebatkan sesuatu yang hanya akan menyulut konflik baru. Bagaimana kalau Mas Angga akhirnya tahu? Apa dia akan merasa bersalah? Pikirku sejenak, namun buru-buru ku buang jauh-jauh pemikiran itu. Untuk apa lagi memikirkan perasaannya? Dia saja tidak pernah peduli dengan diriku. Dia bahkan memilih menghancurkan pernikahan kami dengan kehadiran Nadine. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam masa lalu. Aku harus memikirkan masa depanku. Hidupku tidak akan berakhir hanya karena pernikahan ini gagal. Biarlah Mas Angga dan Nadine hidup dengan pilihan mereka. Aku hanya ingin menemukan kembali diriku sendiri dan meraih kebahagiaanku yang hilang. Saat aku sedang larut dalam pikiranku, sebuah notifikasi pesan masuk dari ponselku memecahkan keheningan. Dengan malas, aku meraih ponsel di atas meja. Nomor asing. Siapa yang mengirim pesan malam-malam begini? Ku buka pesan itu, dan ternyata berasal dari seseorang yang tidak asing lagi, Nadine. Hai Syifa, aku Nadine. Aku mendengus. Ada apa lagi wanita ini menghubungiku? Tidak cukupkah dia mengambil suamiku? Pesan kedua segera menyusul. Kali ini berisi sebuah foto. Dengan hati-hati, aku membuka foto itu. Ternyata foto Nadine dan Mas Angga tengah berpelukan mesra. Senyum puas terpancar di wajah mereka. Di bawah foto itu ada pesan tambahan. Aku sudah bahagia bersama Mas Angga. Jadi tolong jangan ganggu kami lagi. Cepat urus perceraian kalian. Aku ingin jadi istri satu-satunya. Aku menarik nafas panjang, mencoba meredam emosiku yang mulai membara. Tidak, aku tidak akan terpancing. Bagi mereka, mungkin ini cara untuk menunjukkan kemenangan. Tapi bagiku, ini hanyalah bukti bahwa mereka tidak lebih dari pasangan yang tidak punya harga diri. Silahkan nikmati kebahagiaan kalian, gumamku dengan lirih. Hampir seperti berbicara pada diriku sendiri. Tapi ingat, kebahagiaan yang dibangun di atas luka orang lain jarang bertahan lama. Tanpa membalas pesan itu, aku meletakkan ponselku kembali. Nadine boleh mencoba meremehkanku.
tapi aku tidak akan membiarkan diriku terjatuh lebih dalam. Aku memilih untuk melangkah maju, meninggalkan semua rasa sakit ini di belakang. Masa depanku terlalu berharga untuk dirusak oleh mereka. Hari itu, aku kembali berhadapan dengan Mas Angga, namun kali ini dalam sesi mediasi yang resmi. Ruangan terasa tegang meski di luar senyap, hanya terdengar sesekali detak jarum jam yang mengiringi argumen kami. Hampir 1 jam berlalu, dan aku menarik nafas panjang sambil memandang berkas-berkas di atas meja. Keputusanku sudah bulat, aku tidak akan kembali lagi padanya. Aku melangkah keluar dari ruangan dengan perasaan lega sekaligus jenuh. Mediasi gagal, seperti yang sudah aku duga. Bagiku, melanjutkan hubungan ini hanya akan membuka luka lama. Mas Angga masih bersikeras untuk mempertahankan rumah tangga kami. Tapi apa gunanya? Dia sendiri sudah menjalin hubungan dengan Nadine, dan aku tidak akan pernah menerima hidup di madu, terlebih oleh perempuan seperti dia. Masih terngiang di kepalaku betapa kejamnya Nadine beberapa minggu yang lalu. Mengirim foto-foto mesra mereka berdua dengan nada mengejek, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mereka lebih bahagia tanpaku. Dia bahkan terang-terangan memintaku untuk segera menceraikan Mas Angga. Itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membuatku muak. Namun aku bukan tipe perempuan yang akan membalas dengan labrakan. Bagiku, lebih baik diam dan melepaskan diri. Aku tidak akan mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas tidak berharga. Biarlah dia dan Nadine hidup bersama. Karena aku sudah selesai dengan semua drama ini. Saat kami meninggalkan ruangan, Mas Angga mendekat. Kamu benar-benar ingin bercerai, Fa? Di sebelahku Rido dan Anin, sahabatku yang setia mendampingiku selama proses ini, mengangguk mendukungku. Rido adalah orang yang mengatur semuanya agar proses ini berjalan dengan lancar dan cepat. Tanpa ragu, aku menjawab, "Iya, aku serius. Tidak ada yang perlu dipertahankan lagi. Ini sudah keputusan final." "Tapi, Fa," aku tidak memberikannya kesempatan untuk melanjutkannya. Langkahku beranjak menuju parkiran. Kejenuhan melanda. Semua argumen ini terasa seperti kaset yang rusak, yang harus mengulang lagu lama. "Siva, tunggu dulu." Mas Angga mengejarku, menghentikan langkahku saat aku hendak masuk ke dalam mobil. "Kamu sudah cukup menyakitiku, Angga." Rido maju, berdiri di antara kami. "Lepaskan dia, jangan tambah bebannya." "Kamu pikir kamu itu siapa? Ini urusan saya dengan istri saya," Mas Angga membalas. Tatapannya tajam. Rido tidak mundur. "Aku tahu semuanya, Angga. Dan aku tidak akan tinggal diam membiarkanmu menyakiti sahabatku lagi." Anin ikut bicara. "Kalau kamu masih berniat untuk menyakitinya, berarti kamu harus berhadapan dengan kami." Aku memandang mereka dengan haru. Meski mereka tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya, mereka masih menyempatkan waktu untuk mendukungku. Rasanya hangat memilih sahabat seperti mereka. "Tapi sampai saat ini, Siva itu masih istri sah saya. Kalian tidak berhak menghalangi saya." Mas Angga bersikeras. "Angga, ingatlah bahwa kalian dalam proses perceraian. Aku pastikan proses ini akan segera selesai." Rido menegaskan, wajahnya serius. Jarang aku melihatnya seperti ini. Biasanya dia selalu santai, penuh canda, tetapi kali ini berbeda. Dia berdiri tegas untukku. "Sudahlah, Dok." Aku menarik lengan Rido, mencoba menghentikan perdebatan yang tidak ada ujungnya itu. "Kita pergi saja dari sini." Namun Mas Angga tetap memaksa. "Aku hanya ingin bicara, Fa. Apalagi yang perlu dibicarakan? Aku ingin kita bercerai. Itu sudah jelas, bukan? Tapi aku masih mencintai kamu." Kalimatnya membuatku mendengus geli. "Cinta? Itu hanyalah omong kosong bagiku sekarang. Kalau kamu mencintai aku, kamu tidak akan menikah lagi dengan Nadine," jawabku dengan tajam. "Itu karena apa? Karena ingin punya anak? Sudahlah, Angga, hidup saja dengan Nadine dan buat anak sebanyak yang kamu mau, tapi jangan ganggu aku lagi." Tepat saat itu, suara perempuan menyela. "Angga, untuk apa lagi mengejar Siva? Dia sudah tidak ada gunanya lagi. Lihatlah Nadine, dia jauh lebih baik." Aku menoleh, melihat ibu Mas Angga berdiri di sana bersama Nadine. Keduanya nampak penuh kemenangan. "Sebaiknya kamu pulang saja, Angga," lanjut ibunya. "Siva bukan perempuan yang pantas. Nadine adalah menantu terbaik. Kamu akan lebih bahagia tanpanya." Aku tidak tahan lagi.
Bagus kalau begitu. Silahkan bawa anak ibu pergi. Pastikan dia tidak akan pernah mengganggu aku lagi. Dan satu hal lagi, Bu, aku bisa hidup tanpa Angga. Saya tidak butuh suami yang seperti dia, apalagi mertua seperti ibu ini. Aku melangkah masuk ke dalam mobil, meninggalkan semua keributan di belakangku. Di dalam perjalanan, Anin berseru kesal. Benar-benar menyebalkan. Mereka pikir mereka itu siapa? Biarkan saja, Nin, jawabku. Aku tidak mau membuang energiku hanya untuk mereka. Tapi aku ingin sekali memberikan pelajaran pada Angga, Rido menambahkan. Mungkin Kaisar bisa memecatnya dari posisi manajer. Lihat saja bagaimana dia akan jatuh. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Tidak perlu, Dok. Karma akan menemukan jalannya sendiri. Aku mengajak Rido dan Anin singgah sebentar di apartemenku. Aku butuh sedikit waktu untuk menenangkan diri setelah menghadapi Mas Angga yang sangat egois itu. Rasanya, aku ingin melepaskan semua kekesalan yang terpendam. Minum dulu ya, kataku sambil meletakkan 2 gelas di atas meja di depan mereka. Setelah itu, aku duduk bersama mereka. Terima kasih ya, Fa, jawab Ani dengan senyuman sambil mengambil gelas minumannya. Sama-sama. Kamu juga minum ya, Dok? Pasti kamu capek habis nganterin aku tadi. Lanjutku, melihat Rido yang nampak sedikit lelah. Iya, Fa, jawab Rido sambil menerima gelas itu. Di dalam hatiku, aku merasa tidak enak kepada mereka. Mereka sudah cukup sibuk untuk mempersiapkan pernikahan, tapi tetap saja meluangkan waktu untuk membantuku. Rasanya aku terlalu banyak merepotkan mereka. Lagi-lagi aku berterima kasih ya sama kalian. Tanpa kalian, aku nggak tahu deh harus bagaimana, kataku dengan suara pelan. Santai saja, Fa. Nggak perlu kamu bicara seperti itu. Rido menyahut sambil meminum minumannya. Mereka memang sahabat yang sejati. Selalu ada di saat aku membutuhkan mereka. Dan aku akan selalu berusaha membantu mereka, terutama dalam persiapan pernikahan mereka nanti. Aku merasa sangat bersyukur masih punya sahabat seperti mereka. Di saat aku merasa dihianati oleh orang yang selama ini aku anggap sangat berarti dalam hidupku, mereka tidak pernah meninggalkanku, malah selalu mendukungku. Iya, Fa, gak usah merasa gimana-gimana. Kita selalu ada kok buat kamu. Anin menimpali dengan nada yang lembut. Meskipun matanya masih terlihat kesal, terutama setelah melihat kedatangan ibu dan Nadine mendekati Mas Angga. Sebenarnya bukan cuma Anin yang kesal. Aku sendiri juga sangat marah dan kecewa dengan semua yang terjadi. Aku ingin segera terpisah dengan Mas Angga. Sudahlah, Nin, jangan sampai tanganmu kotor hanya untuk membalas mereka. Aku yakin kok mereka akan mendapatkan balasannya. Suatu hari nanti, mereka akan merasakan apa yang aku rasakan, dan mungkin lebih sakit lagi, ujarku, berusaha menenangkan Anin. Anin tersenyum tipis. Kamu benar, Fa. Tapi kamu gak mau coba saran aku? Anin terlihat sedikit bersemangat. Mungkin karena ada ide baru yang ingin dia bagikan. Saran apa, Nin? Tanyaku penasaran. Ya, saran aku biar Kaisar pecat Angga saja. Biar dia terpuruk tanpa pekerjaan. Pengen banget aku lihat dia merana. Anin memang sudah tidak bisa menahan kekesalannya setelah kejadian barusan. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Sebenarnya aku tidak sejahat itu. Aku tidak punya hak untuk mengatur urusan pekerjaan Mas Angga. Apalagi hanya karena masalah pribadi. Kamu diam saja, Fa. Ide aku bagus kan? Biar mereka tahu rasanya. Udah begitu menyakiti kamu, mereka harus bayar. Anin lanjut memaksa. Sudahlah, Nin. Gak perlu kayak gitu. Aku gak sejahat itu kok. Lagian, itu kan urusan pekerjaan, bukan urusan pribadi. Kita gak boleh campur adukan masalah itu, kataku berusaha menjelaskan. Ya benar juga sih, tapi kesel banget lihat mereka, ujar Anin agak bingung. Iya, Nin, pekerjaan itu memang harus terpisah dari kehidupan pribadi. Kalau dia nggak salah, kenapa harus dipecat? Rido ikut menambahkan. Iya, maaf, aku cuma kesel saja lihat semua perlakuan mereka ke Siva, Anin berkata sambil menggaruk tengkuknya. Aku nggak butuh mereka. Yang penting aku bahagia tanpa mereka. Itu lebih penting, jawabku dengan penuh keyakinan. Itu sih wajib, Fa. Kamu harus lebih bahagia daripada mereka.
Mereka itu nggak pantas ditangisi, Anin menimpali. Betul itu, jawabku dengan singkat. Eva, dengar-dengar Kaisar tawarin pekerjaan lagi ya ke kamu di perusahaannya. Tanya Rido, menyelinapkan pertanyaan yang sudah lama ada di pikiranku. Iya dok, jawabku. Lalu kamu gimana? Tanya Rido lagi, ingin tahu jawabannya. Aku nggak mau dok, aku mau fokus saja ke kafeku buat ngembangin usaha ini, jawabku. Jangan bilang karena nggak mau ketemu sama Angga ya. Rido melanjutkan. Itu salah satunya dok, aku mengangguk. Bertemu Mas Angga saja sudah cukup membuat kepalaku pusing. Apalagi kalau harus terus-terusan berurusan dengannya. Aku tidak ingin itu terus berlanjut. Bagaimana dengan proses perceraiannya? Kamu ingin segera selesai kan? Rido bertanya lagi. Aku menghela nafas panjang. Iya dok, aku nggak mau mediasi lagi. Cukup sekali saja. Keputusannya sudah jelas kan? Aku ingin berpisah. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Rido mengangguk paham. Aku akan bantu percepat, Fa. Aku nggak akan biarkan kamu terus terluka. Aku percaya sama kamu, dok. Aku tahu kamu bisa membantu urusan itu. Jawabku penuh harap. Fa, dengar-dengar selingkuh itu bisa dipenjara ya? Kenapa nggak kamu tuntut aja? Anin kembali memberikan ide yang menurutku bisa menjadi solusi. Jangan, Nin. Aku nggak mau urusannya jadi lebih rumit. Cukup pisah itu saja. Jawabku dengan tegas. Ya sudah deh, terserah kamu saja. Aku dukung keputusanmu kok. Ujar Anin sambil tersenyum. Terima kasih ya. Jawabku, merasa sangat bersyukur punya mereka di sampingku. Setelah itu, Rido dan Anin berpamitan dan pulang. Aku kembali duduk sendirian, merenung tentang langkah selanjutnya dalam hidupku. Keesokan harinya, kedua orang tuaku datang ke apartemen. Wajah mereka penuh kekhawatiran, dan aku bisa merasakan beban yang mereka rasakan melihat kondisi rumah tanggaku yang sudah hancur. Nak, apakah kamu benar-benar yakin ingin bercerai dengan Angga? Tanya papaku dengan suara yang penuh kehati-hatian. Aku menatap mereka, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Mereka sudah mengetahui semua yang terjadi, semua tentang kebohongan, pengkhianatan, dan ketidaksetiaan. Iya, Ma, Pa, Syifa serius. Aku ingin bercerai dari Mas Angga. Jawabku dengan suara sedikit serak, berusaha tegar meski hatiku terluka. Mama menatapku dengan penuh perhatian, seperti ingin memastikan kalau aku sudah memikirkan segalanya dengan matang. Apakah kamu sudah memikirkan semuanya dengan benar-benar, Nak? Perceraian itu bukan keputusan yang mudah loh. Aku mengangguk pelan, menyapu air mata yang jatuh di pipiku. Aku sudah memikirkannya dengan matang-matang, Ma. Aku rasa ini adalah keputusan yang terbaik untukku. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus, di madu. Aku tidak pernah bisa menerima kenyataan itu, Ma. Mas Angga sudah mengkhianatiku. Dia menikah lagi, bahkan dengan perempuan yang memfitnahku, mengatakan kalau aku tidak bisa punya anak. Padahal Mama tahu betul kan bagaimana sebenarnya. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengatur perasaanku yang sudah hampir meledak. Aku sudah lama diam demi menjaga perasaan Mas Angga, Ma. Tapi dia malah seperti ini. Aku gak kuat lagi. Aku lebih baik pergi, Ma, daripada terus-terusan menderita dalam hubungan yang sudah rusak ini. Air mataku kini tidak bisa lagi aku tahan. Meleleh begitu saja. Semua perasaan yang selama ini aku pendam akhirnya keluar juga. Mama meraih tanganku dan mengusapnya lembut. Mama mengerti, Nak. Mama paham perasaan kamu. Ini memang keputusan yang berat, tapi Mama hanya bisa mendukung apa yang kamu pilih. Papa juga merasa sama. Kami juga ikut merasakan sakit saat kamu diperlakukan seperti itu, kata mamaku dengan suara yang penuh pengertian. Aku semakin tidak bisa menahan tangis mendengar kata-kata itu. Maafkan aku, Ma. Aku rasa aku telah mengecewakan Mama dan Papa karena aku tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Mama mengelus rambutku dengan lembut. Tidak apa-apa, Nak. Ini memang lebih baik selesai sekarang daripada kamu terus-menerus terluka. Kami pun tidak menyangka kalau Angga bisa berubah seperti ini. Dia yang dulu nampak sangat menyayangimu malah tega seperti ini. Aku mengangguk lemah.
Benar, aku pun tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Angga yang dulu selalu membuatku merasa nyaman, kini hanya meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Kenyataannya memang sangat pahit. Aku harus menerima kalau Mas Angga bukan lagi orang yang aku kenal. Angga itu memang nampak baik, tapi kenyataannya dia malah tega menyakitimu seperti ini. Lanjut Mama dengan suara yang penuh penyesalan. Terkadang orang-orang yang terlihat baik bukan berarti benar-benar mereka baik, Ma. Jawabku, mencoba memberikan pengertian meski hatiku hancur. Mama mengangguk, menyeka air mataku. Kamu benar, Nak, tapi kamu harus sabar ya. Mama akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Kamu pasti bisa bahagia tanpa Angga. Iya, Ma. Terima kasih. Aku mencoba tersenyum, meski air mataku masih mengalir deras. Aku tahu meski ini keputusan yang sulit, aku harus melangkah maju. Dan aku yakin, dengan dukungan orang tuaku dan sahabatku, aku pasti akan menemukan kebahagiaan lagi.